aku pernah kerja di 2 beda tempat. Tapi nanti kalau misalnya aku diterima, bakal dibalikin 500 ribunya itu. Semester 1 di kuliah, nilai aku hancur. Dapat tidur 3 jam aja itu udah sangat-sangat bersyukur. Hai guys, back again to this channel. Hari ini sesuai janji aku bakalan jawabin question dari kalian. Jadi kemarin tuh banyak banget yang nanya aku tentang sekolah di luar dan segala macam. Jadi akhirnya aku buka question and answer. Dan sebenarnya jujur aku agak takut bikin video ini karena pertama aku hanyalah orang biasa yang aku bakalan coba untuk jawab sebanyak mungkin, tapi mungkin nggak bisa semua karena kayaknya nggak muat guys. To be honest, I'm nobody. I'm just a person yang go through high school and uni and college and all those stuff. Dan aku cuman mau berbagi pengalaman aku selama hidup. Yang aku bakalan bagi ke kalian adalah jalur aku ya. Aku yakin ada banyak jalur-jalur lain, jadi kalian nggak harus ngikutin persis kayak gini gitu. Jadi kita mulai aja. Salah satu yang paling banyak ditanya, SMA sekolah di mana? Pernah ikut USC nggak? Aku SMA di Penabur. Aku tahu kalian pasti mikir, oh SMAK 1. Enggak guys, aku sekolah di sebelahnya SMAK 1. Jadi misalnya SMAK 1 setinggi ini nih, ini di sebelahnya adalah sekolahku yang nggak gitu kelihatan kalau dari jalanan, tapi namanya SMAK 8. Aku di situ dari SMP, tapi SMA-nya aku cuma setengah tahun di situ. Habis itu aku keluar kan. Dan aku nggak pernah ikut USC karena aku nggak sepinter itu guys. Tapi adik aku pernah. Kakak selama ini les atau enggak? Enggak, aku nggak ada les karena dulu aku pernah les pas SD karena semua orang les bimbel gitu kan. Tapi aku merasa aku nggak bisa belajar di les karena aku selalu main-main sama temen-temen. Jadi habis itu aku udah nggak les lagi. Next dari Widya Arta. Kak, gimana sih cara ngelawan rasa malas apalagi dalam menuntut ilmu? Jujur aku adalah orang yang juga sangat malas dan aku tipe orang yang last minute banget. Kalau udah urgent baru aku lakuin gitu. Tapi terakhir tuh yang membuat aku bisa melawan rasa malas itu adalah set schedule. Itu penting banget. Kalau misalnya kalian bisa tulis, misalnya hari Senin kamu mau selesaiin goal ini, Selasa mau selesaiin ini, you're gonna work twice as much to get that goal gitu. Nanti kalau misalnya kalian bisa centang goal itu, rasanya tuh seneng banget gitu. Itu kalau aku, tapi aku yakin cara orang beda-beda. Satu tip lagi yang aku bisa kasih adalah nyicil. Kalau misalnya kalian bisa paksain diri sehari baca 1 lembar gitu kan, pelan-pelan juga kebaca semua kan. Jadi gak harus nunggu untuk hari sebelum ulangan untuk belajar. Aku pernah ulangan terus keluar soal yang aku lupa hafalin, tapi nggak tahu kenapa aku keinget apa yang aku baca 2 minggu yang lalu gitu. Jadi ya that's gonna be helpful tanpa kamu sadar. Next, dari Jackie Mak. Gimana perjalanannya buat kuliah di luar negeri sampai ke UC Bertika? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya my dream adalah pergi ke art school untuk belajar cara bikin film. Tapi menurut orang tua aku, lebih baik aku dapat degree dulu dari kuliah beneran, baru terserah aku mau ngapain gitu. Yang penting aku udah ada pegangan gitu untuk kalau kerja in the future. Jadi intinya setelah berdebat panjang, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke Amerika. Nah, perjalanannya adalah waktu aku kelas 10 itu aku ambil exam namanya Cambridge IGCSE. Itu aku ambil 10 pelajaran examnya dan abis itu aku lulus. Jadi aku nggak selesaiin kelas 12. Ini buat kalian yang nanya juga ya guys, gimana sih caranya apply ke college di US? Caranya sebenarnya ada banyak. Yang aku lakuin adalah lewat agent. Dan agent juga sebenarnya ada banyak banget. Tapi yang agent aku ini, dia prosesnya begini. Jadi aku bayar 500 ribu untuk dia applyin ke segalanya. 500 ribu itu bayar ke agentnya. Tapi nanti kalau misalnya aku diterima, kalau misalnya kalian diterima, kalian bakal dibalikin 500 ribunya itu. Kalau misalnya kalian mau apply sendiri juga bisa. Cuman it's a lot more work gitu loh. Jadi prosesnya sebagai international student di sana tuh gimana sih? Ini kebanyakan ya guys. Kebanyakan tuh kayak gini. Jadi kalau kalian mau lulus dari uni, kalian harus punya minimal 120 kredit. Dan satu pelajaran itu biasanya 4-5 kredit. Nah, untuk ngedapetin 120 itu biasanya ada banyak community college gitu namanya. Jadi itu basically adalah sama mirip kayak kuliah, tapi kalau di college tuh pelajarannya masih general, masih banyak yang kayak math, English, physics gitu-gitu. Kalian harus ambil di college. Kalau misalnya kalian mau transfer dari college masuk ke kuliah nantinya, kalian harus pilih pelajaran-pelajaran yang kreditnya bisa ditransfer. What I did was I took 60 credits di college, terus aku transfer kreditnya 60, sisanya aku ambil di uni. Gimana cara taunya kalau misalnya kreditnya bakal ketransfer atau enggak? Kalian bisa buka di website namanya assist.org. Di sini kalian bisa tulis kalian mau sekolah di mana dan sekarang kalian lagi college-nya di mana. Nanti dia bakal kasih tahu apa pelajaran-pelajaran yang bakal ketransfer. Dan kalau kalian udah tahu semua informasi itu, kalian bisa akalin, kalian bisa schedule semester ini mau ambil pelajaran apa aja dan semester depan mau apa aja untuk bisa complete requirement itu untuk masuk ke dalam university. Gitu. Cukup jelas kan ya? Oke, next question. Dari Aurelia. Kasih tips biar lancar speaking English. Ini pertanyaan yang sering banget ditanya dan
Jawabannya adalah jeng jeng. Jujur aku dulu SD kan aku bukan di international school kan. Pas aku pindah SMP-nya ke international school, aku tuh malu banget dan aku kayak apa ya namanya? Kayak minder banget jujur karena banyak orang yang Englishnya bagus banget kan. Ya aku bisa form like the English words di kepala, tapi kalau ngomong tuh takut salah grammar gitu. So, what me and my sisters did adalah kita nontonin YouTube. YouTube video kan banyak kan. Apapun interest kalian, kayak misalnya kalian suka nonton makeup atau apapun, kalian cari YouTuber yang dari luar, terus kalian belajarin. Kalau misalnya kalian seniat itu, kalian bisa kayak tiap dia ngomong satu sentence, kalian pause terus kalian coba ngomong. Karena it actually helps. Dan kalau misalnya kalian nonton filmnya Inggris, kalau bisa jangan pakai subtitle Indo, kalau pakai subtitle Inggris aja gitu. Biar kalian kayak melatih otaknya gitu loh untuk mencerna ini artinya apa. Karena kalau ada subtitles Indonya kan kalian jadi nggak dengerin audionya, kalian jadi baca gitu kan. Next question adalah dari Freddy Lim. Udah lulus kuliah di umur 19. What are your next plans? Lanjut S2 atau kerja atau apa? Aku sekarang lagi sekolah film gitu di UCLA Extension. Jadi itu adalah sekolah yang lebih praktek gitu untuk bikin film. Jadi kan cara syuting, cara edit dan segala macem. Tapi karena corona ini aku jadinya kan nggak bisa balik ke sana nih. Aku jadi di Indonesia dan kelasnya semua di online-in. So what I'm doing now is taking it easy, taking online classes. We can't do anything about it juga. Aku juga nggak mau kayak gini karena tujuan aku untuk sekolah lagi adalah untuk belajar lebih hands on. Tapi nggak apa-apa guys, kalau misalnya kalian lagi kecewa ada plans yang cancel, mungkin ada alasannya di balik itu. We just have to wait. Next question. Kamu waktu kuliah di Amerika sambil kerja nggak? Dari Priscilla Oliver. Yes, aku sambil kerja dan aku pernah kerja di 2 beda tempat. Nanti aku bikin cerita deh tentang kerja aku karena itu panjang lagi ceritanya. Yang aku bisa kasih tahu di sini adalah ini kalau di Amerika ya. Kalau kalian mau kerja, kalian cuma bisa kerja di dalam lingkungan sekolah karena kalian nggak punya izin kerja untuk di luar sekolah. Next question dari Andri Chandra. What makes you want to learn about filmmaking? I think that's a good choice karena terlalu banyak lelaki di bidang ini. Betul banget. Ini adalah salah satu alasan kenapa dulu sebenarnya papaku nggak kasih aku ambil film karena isinya cowok semua dan ini pekerjaan yang mungkin bakalan bergadang-bergadang gitu kan. Tapi the reason why I wanted to take that adalah karena aku dulunya pendiam banget nih. Kalau kalian ada yang tahu aku dari dulu, aku dulu nggak bisa ngomong apapun guys. Untuk menyampaikan pendapat itu adalah such a struggle for me, apalagi di depan orang. Ya intinya waktu itu aku sempat ada kayak bikin film dan segala macem. Terus aku merasa wow, ternyata apa yang aku mau sampein itu nyampe pesennya gitu loh ke orang-orang kalau dari film yang aku bikin. Nah terus semakin kesini aku nggak tahu gimana caranya aku jadi bawel thanks to my friends. Dan aku merasa aku denger cerita-cerita orang-orang tuh beda-beda dan aku mikir wow banyak banget orang di dunia ini yang pengen banget bersuara tapi nggak bisa gitu loh. Jadi cita-cita aku adalah giving a voice to the voiceless, menyuarakan yang tidak bisa bersuara melalui apapun itu. Salah satu caranya adalah film. Next question dari Ackerman, minimal nilai Cambridge IGCSE berapa? Wah jujur ini tergantung sekolahnya sih. Pokoknya kalian tuh kalau misalnya mau apply ke sekolah mana, kalian jangan lupa research dulu tentang sekolah itu, research tentang major yang kalian mau di dalam sekolah itu. Pokoknya jangan sampai kalian salah ambil major dan jangan sampai salah sekolah gitu. Next question, Flower, tips untuk orang pemalas kayak aku biar lebih termotivasi buat belajar lebih lagi. Ubah mindset. Dulu aku juga pemalas banget. Aku sampai sekarang masih pemalas sih. Pokoknya mindsetnya tuh gini loh. Dulu aku punya mindset kayak gue emang lahir jadi pemalas. Gue nggak akan pernah bisa rajin karena gue malas banget orangnya. Dan itu nggak bisa diubah gitu loh. Tapi suatu hari aku dilanda dengan situasi yang mengharuskan aku untuk menjadi lebih rajin. Dan ternyata kok bisa. Ternyata gue bisa rajin juga gitu loh. Kayak you never know like what you're capable of until you actually do it. Kalau sekarang aku look back lagi, gimana caranya aku melewati masa-masa kuliah itu, aku kayaknya nggak mungkin bisa deh. Soalnya jujur aja semester 1 di kuliah nilai aku hancur. Nilaiku hancur banget dan aku tuh udah bener-bener yang kayak aku nggak suka kuliah, aku pengen udahan aja, aku nggak mau lanjutin kuliah. Pokoknya aku nggak bakalan belajar setiap harinya. Tapi ternyata abis aku ubah mindset, aku kayak gak bisa nih kayak gini terus. Masa gue udah di sekolahin di luar tapi malah menyia-nyiakan. Semenjak aku ubah mindset itu, aku jadi lebih giat belajar dan berhasil nilaiku jadi jauh lebih bagus. Jadi Jijastu, University Life Myth. Oh my god, dulu my imagination about uni itu kayak oh Kappa Alpha, kappa gitu yang kayak tau gak sih kappa party all night gitu-gitu loh. So fun kan? Tapi ternyata uni itu sangat berat dan dapat tidur 3 jam aja itu udah sangat-sangat bersyukur. Dari Winona ya, butuh budget berapa kak pas baru pindah ke sana?
Again, this depends on the school, depends on yourself. Apakah kamu orang yang boros atau enggak? Tapi yang aku bisa kasih tahu adalah biaya makan di sana kira-kira sekali makan itu 10-20 dolar. Itu kalau makan di luar ya. Tapi kalau misalnya kalian mau irit, kalian bisa masak. Kalian tinggal beli bahan-bahannya, which is jauh lebih murah daripada makan di luar. Dan kalian bisa masak sendiri. Apalagi di sana tuh banyak yang kayak frozen food, pizza ada yang frozen, jadi kalian tinggal microwave. Bahkan Chinese food juga ada yang frozen, jadi kayak udah di bowl gitu, kalian tinggal microwave dan itu biasa 3 dolar. Kamil Hamzah, Jap, kalau kamu bukan Indonesia, terus kamu orang mana dan tinggal di mana? Aku tidak mengerti pertanyaan ini karena aku orang Indonesia, tapi aku sempat sekolah di luar. Sekian. Kakak waktu kuliah di Amrik gabung sama Permias. Jadi Permias itu perkumpulan orang-orang Indonesia di Amerika Serikat. Dan itu di setiap kota ada organisasinya sendiri. Nah, tempat aku itu 30 menit dari kotanya. Jadi waktu itu sayangnya aku nggak banyak waktu luang, jadi aku nggak ikut Permias. Jadi Libiro MND. Apakah selesai sekolah umur 19 cita-citaku? Tidak guys. Nih aku kasih tahu ke kalian ya, jujur, masuk ke dalam kuliah di umur yang belum seharusnya itu sangat mentally draining. Kayak aku baru ngerasain pas aku masuk kuliah itu, aku merasa aku sangat belum siap untuk itu gitu. Karena kuliah tuh beda banget sama sekolah. Kalau di sekolah masih bisa kayak sambil main-main sama teman, ketemu teman, ketawa-ketawa dan segala macam. Kuliah tuh kayak lebih fokus sendiri-sendiri, punya prioritasnya masing-masing, hidupnya jadi lebih mandiri. Dan alasan aku lulus cepet adalah karena situasinya mengharuskan aku untuk lulus cepet. Ya gitulah intinya. Jadi kalau kalian gak harus lulus buru-buru, gak apa-apa guys, just take your time. Lagian kalau misalnya lulus cepet nanti harus udah bingung mikirin kerja dan segala macam. Jadi Kevin Ganda, pernah les kumon gak yang di daerah Puri? Familiar mukanya? Aku pernah les kumon sih, tapi bukan di daerah Puri. Aku lesnya di daerah Palem dulu. Oke, dari FF Selection, dalam hal belajar itu real kemauan kakak sendiri atau karena dorongan dari lingkungan internal? Jadi awalnya adalah, jujur aja, itu adalah dorongan dari lingkungan internal. Aku orangnya males banget dan aku nggak suka banget belajar guys. Aku sangat-sangat benci yang namanya belajar. Sedangkan adik-adik aku itu dua-duanya sangat berprestasi dan sangat-sangat pinter lah. Jadi itu pressure buat aku awal-awalnya, karena aku selalu kayak, kenapa adik gue pinter banget? Aku mau belajar aja susah, harus mati-matian dan segala macem. Jadi aku nggak suka belajar pelajaran sekolah, tapi aku suka belajar tentang hidup. Jadi aku tuh selalu percaya kalau misalnya we will never learn enough in life, karena bakal selalu ada pelajaran baru yang kita dapetin di dalam hidup. So never stop learning because you never know what's coming next. So I think guys, videonya udah panjang banget dan my battery udah kedip-kedip. So I think I'm gonna end the video here. I hope you guys learned something from this video. Dan kalau kalian nonton sampai sini, thank you for watching. Komen di bawah ya guys, kalian mau lihat video apa nextnya. Semoga ini videonya membantu kalian in any way. Bye, stay safe. Ada Afi. Afi say hello. Hai.